Kita akan belajar cara membuat animasi kaleng yang bisa bergoyang di aplikasi software Blender, dan kali ini aku menggunakan Blender 2.79 karena ini adalah software yang cukup kompatibel untuk PC-PC yang spesifikasinya rendah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah hapus objek yang ada secara default di Blender ini. Kita tekan delete di keyboard dan klik delete. Ini supaya kita bisa menggunakan kertas kerja kita ini untuk menambahkan objek, yaitu objeknya itu adalah silinder. Nah, karena ini tidak di tengah, maka kita pindahkan dengan menggunakan huruf G, pindahkan ke tengah. Lalu kalau misalnya terlalu kecil, kita bisa tekan tanda plus di numpad kita. Nah, kemudian kita ubah perspektif melihat kita dengan numpad 5 dan numpad 1 dari front. Kita ulang lagi numpad 5-nya. Nah, kita pindahkan ke tengah kalau mau seperti ini. Ini adalah silinder yang tadi tapi tampak depan. Kita besarkan dengan S, kita buat seukuran kaleng yang ingin kita buat, lalu tekan Z untuk memanjangkannya. Nah, seperti ini. Lalu ini nanti masih bisa kita modifikasi di S lagi. Kalau misalnya udah diedit, nanti masih bisa diubah lagi ukurannya. Kemudian kita akan tambahkan bagian atas dari kaleng itu yang melengkung dengan cara Ctrl Tab di edit mode dan tambahkan face. Lalu kita putar sedikit, jadi ini kelihatan bagian atasnya dari silinder yang kita buat. Letakkan kursornya, klik kanan di atas, lalu kita tekan E untuk menambahkan lanjutan dari silinder ini, dan kita tambah ya sedikit. Lalu kita tekan S untuk membuatnya melengkung seperti ini. Sedikit saja melengkungnya, dan tambahkan E lagi sedikit saja dan S lagi. Seperti ini. Sebelum kita lanjut, kita putar sedikit lagi perspektifnya, lalu kita tekan E dan kita turunkan ke bawah. Jadi ini adalah bagian atas kalengnya. Kita pindahkan lagi ke view front yang di depan. Kemudian kita lakukan hal yang sama di bagian bawahnya. Kita putar dengan cara menekan tombol scroll, ditekan bukan di scroll, lalu klik kanan pada bagian yang di bawah. E untuk menambahkan panjangnya sepanjang yang tadi. Lalu S, Ctrl Z. E untuk menambahkannya. E untuk menambahkan, diklik, dan S untuk membuatnya melengkung. Lalu tambahkan E lagi sedikit saja dan S untuk membuatnya lebih melengkung seperti ini. Lalu E dan diturunkan ke bawah. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah model dari kaleng kita. Bisa dilihat ini bagian atas, bagian bawah kira-kira sama. Kalau misalnya kita merasa kaleng kita terlalu panjang, kita bisa kembali ke object mode dan kita S lagi, kita atur ukurannya seperti ini, lalu Z. Nah, ini mungkin kaleng yang proporsional sekitar seperti ini. Kalau kita ingin memperbesar cara melihat kita, zoomnya, maka tekan tanda plus atau tanda minus untuk zoom out. Ini adalah cara supaya kalau misalnya mouse kalian tidak bisa di scroll. Dan ini adalah tahap pertama dari membuat animasi, yaitu modeling. Sekarang kita sudah punya modelnya, yaitu kaleng
yang masih polos dan belum ada gambarnya, belum ada warnanya. Tapi ini adalah tahap pertamanya. Tahap selanjutnya dari membuat animasi adalah texturing, atau kita membuat tekstur. Kalau untuk kaleng ini berarti kita membuat label kemasannya, atau kaleng ini akan kita buat seperti warna apa, lalu kemasannya seperti apa. Caranya kita ke object mode, lalu kita tekan B untuk memblok bagian mana dari kaleng ini yang ingin kita beri kemasan. Lalu kita blok di bagian badannya, dan kalau kita putar ini belum terblok semua kan, berarti kita tambah B lagi, kita blok lagi, kita putar lagi, B lagi, dan kita blok semua seperti ini. Kembalikan front view, dan kita tambahkan di bagian ini, di bagian material, kita buat yang baru, kita tambah di sini. Lalu kita buat new, berarti ini adalah material 1. Lalu kita buat material kedua, new lagi. Material 1 adalah untuk keseluruhannya, sementara material kedua ini adalah untuk bagian badan dari kaleng yang kita buat. Lalu untuk mengubah supaya ini bisa kita jadikan kemasan kaleng, kita ubah di bagian tekstur ini new. Lalu kita tipenya adalah image or movie, jadi kita bisa masukkan image kita di sini sebagai kemasan kalengnya, dan masukkan kemasan kaleng yang telah kita siapkan sebelumnya. Ini dia kemasan kaleng yang sebelumnya adalah Indomilk ini. Nah, setelah kita assign tadi, maka kita bisa lihat preview kaleng kita di F12. Previewnya seperti ini. Ini setelah diubah, diperbaiki. Tapi kalau misalnya teman-teman menemui halangan untuk supaya cover kemasannya itu benar, kita bisa bantu dengan cara kita bagi dua layarnya, lalu di sebelah sini kita jadikan UV image editor, di render resultnya di bagian foto, dan ini kita perkecil. Inilah yang akan menjadikan kemasan kaleng kita benar. Kalau misalnya kita bisa atur ini seukuran kemasan kaleng kita, tekan S dan G untuk memindahkan seperti yang tadi. S untuk mengecilkan, membesarkan, sesuaikan dengan ukuran kalengnya. Nah, kalau sudah seukuran kalengnya ini, maka di sini kita bisa F12, dan ini previewnya seperti yang tadi, dan ini sudah benar ya kemasan kalengnya. Lalu kita bisa tutup lagi jendela ini, kita assign, terus kita ubah warna kalengnya. Warna kalengnya mungkin kita ingin menjadikan warna biru, mungkin seperti ini. Coba kita lihat previewnya, seperti itu jadinya, atau mau warna tetap putih saja, putih atau kuning, mungkin kuning. Oke, putih saja. Seperti ini. Kita lihat previewnya F12. Oh, ini abu-abu, putih. Oke, atau warna lain mungkin. Oke, kuning-kuning. Galau memilih warna. Oke deh. Oke, sepertinya itu oke. Dan di bagian work kita paper sky, lalu environment lighting. Nah, jadi lebih terang.
Tapi ini sepertinya ada kesalahan di bagian covernya, bisa kita edit kembali. Kita edit kembali di bagian material 2 ya. Di material 2 ini kita bagi dua layarnya, UV image editor, lalu di Indomilk kecil. Jika teksturingnya sudah selesai dan hasilnya benar, kita bisa lihat di F12 previewnya seperti ini dan hasilnya benar seperti ini. Jangan lupa berikan environment lighting dan paper sky dan ubah warna backgroundnya sesuai yang kamu inginkan di bagian world ini. Dan ini adalah hasil teksturing yang sudah benar, dan kita bisa ke tahap selanjutnya. Dari setelah modeling dan teksturing, kita bisa ke tahap selanjutnya, yaitu rigging atau memberi tulang dan menggerakkan kaleng ini yang akan kita animasikan. Kita kembali ke edit mode, lalu kita kecilkan ini. Kita ke object mode, lalu kita kembalikan view kita ke front view, lalu kita add armature single bone untuk menambahkan tulang di sini. Nah, ini dia tulangnya. Bisa kita pindahkan, kita letakkan tulangnya di tengah-tengah seperti ini. Untuk kita tekan tab supaya dia kursornya ada di ujung tulangnya, dan kita tekan E untuk menambahkan tulang yang baru. Kita tambahkan, kita buat kaleng ini mempunyai 4 tulang dan akan jadi seperti ini, 4 tulang. Kira-kira ukurannya sama besar semua. Nah, untuk membuat tulang ini melekat ke objek kalengnya, kita tekan klik kanan di tulang, lalu kita shift kanan, shift dan klik kanan, lalu Ctrl P, width, automatic width. Dan kalau berhasil kita merekatkan tulang ini ke botol, ke kalengnya, ketika kita ubah menjadi pose mode, kita klik kanan di tulang, kita gerakan, maka kalengnya juga akan bergerak seperti ini. Ini tandanya tulangnya sudah lengket ke kalengnya. Ctrl Z. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membuat tulang, kita sekarang bisa menggerakkan kalengnya sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, kita buat dulu berapa banyak frame yang ingin kita buat. Mungkin 180 dengan kecepatan nanti 60 frame per second. Jadi dalam 180 ini ada 3 second, akan ada 3 detik nanti waktunya animasi ini. Dan kita atur ini ke frame yang 0. Jadi frame 0-nya akan berbentuk seperti ini. Enter. Frame pertamanya akan seperti ini. Kemudian kita akan rekam setiap gerakan yang kita buat. Misalnya di frame ke-60 itu gerakannya seperti ini. Dan tulangnya yang kedua juga seperti itu. Tulang yang ketiga juga seperti ini, ya, semakin Nah, itu coba kita play di frame, akankah dia bergerak dari frame 1 ke frame 60? Ternyata tidak, karena di frame 1 tadi kita belum memberikan posisi seharusnya. Nah, di frame 1 posisi seharusnya kita lupa mengaktifkan X-ray tadi, kita kembalikan dia ke posisi semula. Clear keyframe, clear post transforms. Di sini juga tekan space, di sini juga
Nah, itu akan menjadi frame pertamanya. Frame 60 tadi seperti ini. Dan kalau kita play akan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan kembalikan dia di frame 120 ke posisi awalnya dengan cara jangan lupa rekam di sini karena ini akan merekam gerakan animasi kita dengan cara klik space di keyboard dan clear pose transform. Lakukan itu. Nah, dan ini sudah terekam gerakannya di frame 120. Sekarang di frame 180 kita akan tambah frame 180, tambah gerakannya sesuai keinginan kita lagi, mungkin ke arah bawah. Nah, di frame 180 kita gerakan ke sini, ke arah sebaliknya. Ini terserah kita mau menggerakkannya seperti apa. Nah, setelah terekam kita coba play dari frame pertama. Ya, seperti itu. Itu adalah gerakannya, dan setelah kita selesai merekam gerakannya semua, kita berhentikan dan kita lepaskan rekamannya, dan kita tinggal render dengan cara seperti ini. Di bagian kamera ini kita atur framenya 60 frame per second, lalu resolusinya sesuai yang kita inginkan, dan formatnya kalau ingin video kita akan FFmpeg atau AVJPEG. Saya memilih AVJPEG. Kualitas 90% dan outputnya dengan nama kaleng goyang Indomilk. Kemudian kita tinggal tekan render. Di bagian sini render animation, lalu dia akan merender semua kegiatan, semua gerakan yang kita rekam tadi, dan ini akan membutuhkan waktu ya kira-kira 10-15 menit tergantung kecepatan PC kita masing-masing, dan kita akan tunggu sampai rendernya selesai. 내가 너무